Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Hidayah. Dan saya dari Riau. Panggil aja saya Nafis biar kita saling care ya. Oke, buat kali ini saya akan ngejelasin tentang biografi dan pemikiran tentang ekonomi Islam dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Yang pertama, saya akan jelaskan dari segi Ibnu Taimiyah. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Ibnu Taimiyah biar kita saling kenal lagi. Siapa sih Ibnu Taimiyah itu dan bagaimana kehidupannya beliau gitu. Oke. Jadi sebelumnya Ibnu Taimiyah itu bernama lengkap yaitu Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, lahir di kota Haron pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakeknya merupakan ulama besar mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku. Nah, berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah ini yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fikih, matematika, dan filsafat serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperjuangannya. Guru Ibnu Taimiyah ini banyak, berjumlah 200 orang. Di antaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu Al-Khair, Ibnu Abi Al-Yusr, dan Al-Kamal bin Abdul Majid bin As-Sakir. Nah, teman-teman, yang membuat takjub nih, ketika Ibnu Taimiyah masih berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan juga, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Akan tetapi, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia akhirnya menolak tawaran tersebut. Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata saja. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu, ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dalam kata lain, keistimewaan dari Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepandaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak 4 kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangnya. Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Dan pada akhirnya Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 Masehi, yaitu bertepatan pada tanggal 20 Zulqa'dah tahun 728 Hijriah, setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama 5 bulan. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang karya dan pemikiran ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sangat banyak sekali karyanya. Di antaranya, di sini saya sebutin beberapa aja ya. Yang pertama ada Majmu' Fatwa Syekh Al-Islam. Yang kedua, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ra'iyah. Dan yang ada juga Al-Hisbah fil Islam. Ibnu Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam 2 buku, yaitu Al-Hisbah fil Islam atau Lembaga Hisbah dalam Islam, dan As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fil Islah Ar-Ra'i wa Ra'iyah atau Hukum Publik dan Privat dalam Islam. Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Nah, Ibnu Taimiyah ini juga dikenal sebagai seorang pembaharuan, yaitu dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak bercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Di antara elemen gerakan reformasinya adalah yang pertama melakukan reformasi melakukan praktek-praktek yang tidak islami. Yang kedua, kembali ke arah prioritas fundamental dan semangat keagamaan yang murni.
Sebaliknya, memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Ketiga, berbuat untuk kebaikan masyarakat umum melalui intervensi pemerintah dalam ikut serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri. Dalam pembahasan prinsip-prinsip pada masalah ekonomi, beliau jelaskan dalam 2 buku, yaitu Al-Hisbah fil Islam, yaitu lembaga hisbah dalam Islam. Beliau banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan buku yang kedua, As-Siyasah Syar'iyyah fil Islah Ar-Ra'i wa Ra'iyah, atau hukum publik dan privat dalam Islam, beliau banyak membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Pandangan ilmu Taimiyah mengenai pasar bebas, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan, naik turunnya harga tak selalu berkait dengan kezoliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Beliau mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu yang pertama, adanya kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan. Yang kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik, terutama jika jumlah barang itu juga hanya sedikit. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang-barang dan tingkat ukuran. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal. Yang keempat, harga barang berfluktuasi tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seseorang yang kaya dan terpercaya dalam hal membayar utang, harga yang murah niscaya akan diterimanya. Yang kelima, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran. Yang keenam juga disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, maka tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan dengannya. Yang ketujuh, aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam ataupun menyewa juga. Salah satu kenaikan harga yang tidak dipengaruhi oleh genuine supply and genuine demand adalah ihtikar, yaitu perbuatan seseorang yang menimbun barang untuk menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Oke, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang mekanisme pasar, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang, ataupun pasar input atau faktor-faktor produksi. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand, tidak ada unsur spekulasi.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak milik dalam Islam. Bagaimana sih hak milik dalam Islam itu? Seperti yang kita tahu, Allah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik dibolehkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada 3 jenis hak milik, yaitu yang pertama, hak milik individu. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkannya dan melindunginya dari pemubaziran. Ia tidak boleh menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan bermewah-mewahan. Yang kedua, hak milik sosial atau kolektif. Hak milik sosial memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya, sebuah objek bisa saja dimiliki oleh 2 orang atau lebih organisasi atau asosiasi. Contoh penting dari kepemilikan bersama adalah anugerah alam, seperti air, rumput, dan api yang juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Manusia itu berserikat dalam pemanfaatan 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Salah satu alasan dari keharusan pemilikan kolektif terhadap objek-objek alam adalah semua itu diberikan oleh Allah secara gratis, dan semua itu demi kepentingan umum. Yang ketiga, ada hak milik negara. Negara membutuhkan hak milik utuh dalam memperoleh pendapatan, sumber-sumber penghasilan, dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajibannya. Seperti untuk menyelenggarakan pendidikan, regenerasi moral, memelihara keadilan, memelihara hukum, dan secara umum melindungi seluruh kepentingan material dan spiritual penduduk. Menurut Ibnu Taimiyah, sumber utama dari pendapatan negara adalah zakat dan harta rampasan perang atau ghanimah. Oke teman-teman, itu tadi sekilas terkait tentang Ibnu Taimiyah. Berlanjut kepada pembahasan yang kedua, saya ingin sedikit sharing terkait dengan Ibnu Khaldun. Bagaimana biografinya, karya-karyanya, pemikirannya terhadap ekonomi Islam. Oke, check it out ya. Selanjutnya saya akan sharing terkait dengan Ibnu Khaldun, bagaimana biografi kehidupannya dan bagaimana pemikirannya terkait ekonomi Islam. Nah, sebelumnya saya akan sedikit sharing terkait Ibnu Khaldun agar kita lebih dekat lagi dan kita lebih kenal lagi siapa sih Ibnu Khaldun ini. Oke, Ibnu Khaldun hidup di antara abad ke-14 dan 15 Masehi. Bertepatan dengan abad ke-8 dan 9 Hijriah. Mesir pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Bani Mamluk. Kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Tartar. Dampaknya sangat negatif bagi perkembangan bahasa sastra, bagi kebudayaan Arab. Di saat yang bersamaan juga, berbagai kerajaan muslim di Andalusia mulai runtuh. Satu persatu kota-kota kerajaan Islam jatuh ke tangan kaum Kristen. Berbicara tentang nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad ibnu Hasan ibnu Jabir ibnu Muhammad ibnu Ibrahim Abdurrahman ibnu Khalid. Namun, ia dikenal dengan Ibnu Khaldun. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Digolongkan kepada Al-Maghribi karena dia dilahirkan dan dibesarkan di Maghrib dan di kota Tunisia. Dijuluki Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut, Yaman. Dan dikatakan Al-Maliki karena ia penganut mazhab Imam Malik. Gelar Abu Zaid diperoleh dari nama anaknya yang tertua, yaitu Zaid. Panggilan Waliyuddin diperolehnya setelah ia menjadi hakim di Mesir. Kakek Ibnu Khaldun, Khalid Ibnu Utsman, dan keluarganya menetap di kota Karman selama beberapa waktu sebelum hijrah ke kota Sevilla. Keluarga Khaldun berhasil menjabat beberapa jabatan penting di dalam ilmu pengetahuan dan politik di kota ini. Antara lain, Quraib Ibnu Khaldun yang terkenal dalam bidang ilmu pengetahuan. Ringkasnya, kedudukan Bani Khaldun di Sevilla sangat terhormat. Berlanjut kepada biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadan tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi, di tengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat yang berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Dari lingkungan seperti ini, Ibnu Khaldun memperoleh 2 orientasi yang kuat. Pertama, cinta belajar dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, cinta jabatan dan pangkat.
Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad juga berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dari bidang politik dan menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Beliau ahli dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Meninggal dunia pada tahun 749 Hijriah akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan 5 orang anak termasuk Abdurrahman Ibnu Khaldun yang pada waktu itu masih berusia 18 tahun. Berbicara tentang pendidikan, Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Kemudian baru menimba berbagai ilmu dari guru-guru terkenal sesuai dengan bidang masing-masing. Tunisia pada waktu itu merupakan pusat ulama dan sastrawan besar kota-kota di timur dan barat, dilanda wabah pes yang dahsyat pada tahun 749 Hijriah, sehingga Ibnu Khaldun kehilangan kedua orang tuanya dan beberapa orang gurunya. Ia tidak dapat melanjutkan studinya dan akhirnya hijrah ke Maghrib. Wafatnya kedua orang tua Ibnu Khaldun saat ia masih remaja merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi keterikatannya terhadap keluarga dan tempat kediamannya, serta membuka kesempatan baginya untuk berkelana dan terjun ke dunia politik di berbagai pelosok Maghrib atau Maroko. Berlanjut kepada karya-karya Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun telah memulai karirnya dalam bidang tulis-menulis semenjak masa mudanya. Ketika itu, ia sedang menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjutkan ketika ia aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Adapun hasil karya-karyanya yang sangat terkenal diantaranya adalah yang pertama ada kitab Muqaddimah yang merupakan buku pertama dari kitab Al-I'bar yang terdiri bagian Muqaddimah atau pengantar. Buku yang kedua yaitu kitab Al-I'bar wa Diwan Al-Mubtada wal Khabar fi Ayyamil A'rab wal Barbar wa man asraruhum min dhawis sultanil akbar, yaitu buku kitab perjalanan dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, non-Arab, dan barbar, serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Yang kemudian terkenal dengan kitab Al-I'bar yang terdiri dari 3 buku. Buku pertama adalah sebagian kitab Muqaddimah atau jilid pertama yang berisi tentang masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintah, kekuasaan, pencaharian, kehidupan, keahlian-keahlian, dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari 4 jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka, serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu, juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dengan negara yang sezaman dengan mereka seperti bangsa Syria, Persia, Yahudi atau Israel, Yunani, Romawi, Turki, dan Franka atau orang-orang Eropa. Kemudian, buku ketiga terdiri dari 2 jilid, yaitu jilid ke-6 dan ke-7, yang berisi tentang sejarah bahasa Arbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi atau Afrika Utara. Buku yang ketiga adalah kitab At-Ta'rif bi Ibni Khaldun wa Rihlatuhu Syarqan wa Gharban, atau disebut secara ringkas dengan istilah At-Ta'rif, dan boleh orang-orang barat disebut dengan autobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab Al-I'bar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Nah, setelah saya menjelaskan terkait biografi Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Khaldun, saya akan menjelaskan tentang pemikiran perekonomian Islam menurut Ibnu Khaldun. Dari segi mekanisme pasar yang pertama, Ibnu Khaldun membagi barang-barang menjadi 2 kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan semakin menurun. Sementara harga barang merah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran barang pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Di sini, Ibnu Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci, ia menjelaskan pengaruh
persaingan antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga. Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibnu Khaldun. Menurutnya, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi, perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Beberapa faktor menurut Ibnu Khaldun yang dijadikan indikator dalam kegiatan suatu perekonomian di suatu pasar adalah: yang pertama, ada kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, tinggi rendahnya suatu pajak atau bea cukai. Yang ketiga, biaya produksi. Dan keempat, perilaku penimbunan atau monopoli. Dalam karyanya yang fundamental, Ibnu Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor, sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Dari pendapat Ibnu Khaldun di atas dapat dipresentasikan dalam bentuk kurva seperti yang ada di sini. Dari kurva ini dapat kita artikan bahwa jika jumlah barang sedikit maka menyebabkan harga barang tinggi, dan sebaliknya jika jumlah barang banyak maka harga barang murah. Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif. Apabila P naik atau meningkat maka Q akan turun. Begitu sebaliknya, apabila P menurun maka Q akan meningkat. Dari formulasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum permintaan menyatakan bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi turun maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli. Pendapat ini sejalan juga dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah sebelumnya yang saya telah jelaskan, bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Teori harga Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya menulis satu bab yang secara khusus membahas mengenai mekanisme harga. Bab tersebut berjudul Harga-harga di Kota. Dalam bab tersebut menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan semakin makmur. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan atau demand terhadap barang-barang tersebut, dan akibatnya harga akan menjadi naik. Franz Rosenthal yang menerjemahkan buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun menjadi The Muqaddimah, dia mengartikan bahwa sesungguhnya apabila sebuah kota telah makmur dan berkembang serta penuh dengan kemewahan, maka di situ akan timbul permintaan atau demand yang besar terhadap barang-barang. Tiap orang membeli barang-barang mewah itu menurut kesanggupannya, maka barang-barang menjadi kurang. Jumlah pembeli meningkat, sementara persediaan menjadi sedikit. Sedangkan orang kaya berani membayar dengan harga tinggi untuk barang itu, sebab kebutuhan mereka makin besar. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, keamanan dan ketenangan, serta kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Selain itu, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, di mana ketika jumlah penduduk meningkat maka permintaan suatu barang akan meningkat dan harga akan naik. Berbeda dengan suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit.
Kemudian permintaan akan suatu barang rendah sehingga harganya pun ikut turun. Selanjutnya Ibn Khaldun juga berpendapat bahwa harga di kota lebih murah dibandingkan dengan harga di pedesaan atau pedalaman. Hal ini terjadi karena suplai barang di perkotaan tinggi sehingga harga menjadi rendah atau stabil. Sedangkan harga di pedesaan atau pedalaman menjadi lebih tinggi karena suplai barangnya sedikit. Sehingga penduduknya berlomba-lomba untuk menyimpan makanan baik untuk 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan bisa mencapai tahunan. Selanjutnya, seperti yang tadi saya telah jelaskan, Ibn Khaldun membagi jenis barang menjadi 2 jenis, yakni barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, maka perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. Suplai bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibn Khaldun, penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok yang melebihi kebutuhannya, sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara itu, suplai bahan pokok di kota kecil relatif kecil. Karena itu, orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga harganya relatif mahal. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan terkait Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, terkait bagaimana biografinya, karya-karyanya, pemikirannya terkait ekonomi Islam. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Saksikan video-video selanjutnya. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.